Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah keluarga saat ini. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bersama akan memuji kebesaran nama Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita ambil saat teduh sejenak, memohon kuasa Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah pada saat ini. Kita bersaat teduh. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan sebagai nyanyian pembuka Kidung Jemaat nomor 336. Kidung Jemaat nomor 336 kita nyanyikan bait yang pertama saja. Indonesia negaraku dan kata-kata seterusnya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan masih boleh memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama berhimpun bersama dengan istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami dalam ibadah keluarga hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, supaya melalui kekayaan firman Tuhan kami dapat mengerti maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan berkata demikian tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu.
Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarnya saja, melainkan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama. Semua kita datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Dan dalam konteks kepelbagaian itulah orang Kristen hadir untuk membawa damai sejahtera, kasih Kristus, teladan, untuk kemudian orang lain dapat melihat bahwa orang Kristen memang berbeda dari segala sisi kehidupan, karena orang Kristen punya Kristus yang mengajarkan kasih, dan di dalamnya kita dimampukan untuk dapat membawa sukacita dimanapun kita hadir dan berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi tidak jarang kemudian karena perbedaan itu membuat kita saling mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling baik, bersaing satu sama lain untuk bisa saling menonjolkan kekuatan masing-masing. Dan itu yang menjadi masalah dalam kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus. Kita tahu bersama bahwa kota Korintus ini adalah kota yang sangat terbuka dengan perkembangan zaman, karena dua pelabuhan yang menghubungkan jalur perdagangan internasional pada waktu itu. Dan orang-orang yang tinggal di kota Korintus ini secara khusus bagi orang yang sudah mengenal Kristus, mereka bukanlah orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi sangat modern. Mereka terbuka dengan perkembangan zaman, mereka mau menerima perkembangan-perkembangan yang terjadi, bahkan mereka tidak sedikit belajar dari budaya-budaya negara lain, ya, orang luar yang datang untuk berdagang dan tinggal di Korintus untuk sementara waktu, dan tidak sedikit juga terpengaruh dengan budaya-budaya yang berasal dari luar negeri. Sehingga orang Korintus ini kemudian karena mereka bergaul dengan orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia, itu membuat mereka sangat modern, sangat terbuka, dan tidak sedikit kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Dan dalam kepelbagaian itu timbul persaingan-persaingan dengan segala karunia yang mereka miliki. Kita tahu bersama bahwa orang Korintus ini adalah orang-orang Kristen yang punya karunia-karunia yang luar biasa dalam kehidupan mereka, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 12. Itu membuat mereka sebagai orang Kristen merasa tinggi hati. Munculnya arogansi secara rohani itu membuat mereka menjadi sombong dan membuat mereka merasa bahwa orang Kristen adalah orang yang paling baik, paling benar, paling suci, paling kudus, dan kepada mereka lah keselamatan itu akan diberikan, sehingga membuat mereka acuh tak acuh dengan perkembangan zaman. Toh mereka merasa bahwa diri mereka pasti sudah akan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka pasti sudah akan dibenarkan oleh Tuhan. Mereka pasti sudah akan menerima mahkota kemuliaan, sehingga mereka tidak perlu kemudian berlaku baik, berlaku sopan, berlaku menghormati, menghargai sesama, yang dalam hal ini Rasul Paulus sebutkan mereka yang dalam hal ini lemah hati nuraninya, ya. Sedangkan mereka yang merasa menganggap diri mereka sudah
pasti akan diselamatkan, pasti akan menerima mahkota kemuliaan, disebut oleh Rasul Paulus dalam tanda petik memiliki pengetahuan. Tidak salah bahwa mereka punya pengetahuan tentang Kristus dengan cara yang sangat luar biasa baik. Tidak salah mereka punya iman yang sangat besar, dan tidak salah bagi mereka kalau mereka bergaul dengan siapapun. Tetapi jangan sampai pergaulan mereka, karena iman mereka, karena pengetahuan yang mereka punya, karunia yang ada pada mereka, itu membuat mereka menjadi sombong secara rohani. Membuat mereka kemudian tidak memperdulikan orang Kristen yang baru saja mengikut Kristus. Dalam hal ini disebut oleh Rasul Paulus lemah hati nuraninya, lemah secara pengetahuan dalam tanda petik. Mereka yang baru saja mengenal Kristus kemudian melihat orang yang sudah berpengetahuan ini duduk makan bersama di kuil-kuil berhala. Padahal jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak masalah, tidak ada untungnya dan tidak ada ruginya juga ketika orang Kristen mau untuk berbaur dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, dan makan daging-daging yang pada waktu itu banyak dijual-jual di kota Korintus, daging yang sebelumnya dipakai untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Karena Rasul Paulus katakan berhala itu tidak ada. Berhala itu hanya ciptaan dari imajinasi seorang manusia untuk kemudian berhala diyakini sebagai sosok yang dihormati dan dijadikan Tuhan oleh orang-orang pada waktu itu, orang banyak pada waktu itu. Warga jemaat Korintus yang merasa memiliki pengetahuan lebih dari yang lain, merasa sok tahu atau berlebihan dalam menilai pengetahuan yang dimilikinya. Dan sikap ini bisa merusak persekutuan, apalagi saat masalah muncul. Ketika itu hal daging yang dimakan dan dipersembahkan dalam ritual berhala. Yang sudah Kristen lama merasa diri kuat dan merasa diri bebas, merdeka, merasa bebas melakukan apa saja karena mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada. Namun bagi orang Kristen yang baru saja mengikut Kristus, tentunya hal ini menjadi masalah dan menimbulkan pertanyaan kepada mereka, loh kok orang Kristen bisa makan makanan berhala? Makanan-makanan yang sebelumnya dipersembahkan kepada berhala. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-13 bacaan kita pada saat ini, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Rasul Paulus menyinggung orang Korintus yang merasa diri berpengetahuan, merasa diri paling dibenarkan, paling benar, merasa diri mengetahui segala pengetahuan secara khusus tentang keimanan mereka tentang Kristus. Itu membuat mereka menjadi sombong secara rohani dan tidak kemudian memperhatikan saudara-saudara mereka yang masih harus didampingi dalam proses pertumbuhan mereka, pertumbuhan iman mereka kepada Kristus. Dan ini menciptakan keretakan dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya katakan di awal bahwa kita di Indonesia ini sangat beraneka ragam. Ada yang punya suku yang berbeda satu sama lain, agama yang berbeda satu sama lain, tetapi dalam kepelbagaian itu, apakah kemudian kita sebagai orang Kristen sudah diselamatkan oleh Tuhan dan keselamatan itu kita sombongkan di hadapan orang lain? Tidak. Tetapi justru dalam kehadiran kita sebagai orang Kristen, Tuhan meminta kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Untuk kita bisa menilai secara baik, kita bisa mengelola secara baik iman kita yang tertuju kepada Kristus dengan tidak menjadi sombong secara rohani,
tidak kemudian menciptakan batas-batas bahwa oh ini orang bukan orang Kristen, dia bukanlah orang yang diselamatkan, kelompok yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang Kristen, kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita hadir menjadi orang yang eksklusif, tidak mau berbaur dengan orang lain. Tetapi karena keselamatan yang Tuhan beri adalah berlaku bagi siapapun juga, maka hendaknya orang Kristen punya tanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera kepada siapapun, membagikan keselamatan itu kepada siapa saja, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya melalui teladan kita yang penuh kasih, orang lain melihat bahwa wah, orang Kristen ini dipenuhi dengan kasih. Orang Kristen ini bisa menjadi teladan yang baik. Kita sangat bersyukur melalui kehadiran orang Kristen, dan tidak akan menutup kemungkinan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka kemudian percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, mau mengajak kepada kita sekalian untuk menggunakan segala karunia yang ada pada kita, pengetahuan yang kita punya, beralaskan kasih. Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang pertama bacaan kita pada saat ini, tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang lain menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Percuma Rasul Paulus katakan kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai segala macam pengertian, kita mempunyai segala macam karunia, tetapi kalau kita tidak punya kasih, maka tidak ada faedahnya sama sekali dalam kehidupan ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melakukan kasih dalam kehidupan kita. Tidak menjadi pribadi yang sombong secara rohani. Tidak membesarkan diri kita, mencari nama dalam segala bentuk pelayanan yang kita perbuat. Tetapi biarlah pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan jemaat, ataupun ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam ini, tentunya kita menjadi pribadi yang tulus dalam melakukan segala sesuatu karena kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari kehormatan kita, tetapi semata-mata apa yang kita perbuat adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dituntut untuk berhikmat di tengah-tengah keanekaragaman, supaya dalam hikmat yang Tuhan beri dan karuniakan dalam kehidupan kita secara pribadi, kita mampu memuliakan namanya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Merespon firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 336, baitnya yang kedua dan baitnya yang ketiga. Kita akan nyanyikan secara bersama-sama 336, baitnya yang kedua dan baitnya yang ketiga. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk keanekaragaman yang Tuhan karuniakan di bumi Indonesia. Kehadiran kami sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami kasihi, Indonesia ini, kami Tuhan izinkan untuk selalu melakukan segala kehendak Tuhan, terutama kasih harus menjadi hal yang utama dalam kehidupan kami selaku orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah melalui
Surat 1 Korintus 8 yang hari ini kami baca dan renungkan bersama menguatkan dan mengingatkan kepada kami bahwa kepelbagaian yang Tuhan anugerahkan dan karuniakan di Indonesia bukanlah menjadi sarana perpecahan, tetapi justru dalam perbedaan kami dimampukan untuk saling menyatukan, saling melengkapi satu sama lain dalam segala hal yang kami miliki dan kami punya. Biarlah ya Tuhan, ketika kami Tuhan karuniakan dalam segala karunia dan talenta, biarlah kami boleh memakainya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Tidak untuk menyombongkan diri kami dalam segala prestasi yang kami punya, tetapi semata-mata semakin kami memiliki pengetahuan, kami semakin rendah hati. Karena itu adalah pemberian Tuhan yang harus kami syukuri. Dan dalam rangkaian ungkapan syukur kami mau membagi berkat dalam kehidupan kami di tengah-tengah kehadiran kami bersama dengan sesama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami dimampukan menjadi keluarga-keluarga Kristen yang setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan setiap hari. Kami berdoa untuk Jemaat Gibeon Rumbai dan dimanapun kami berada dan segala aktivitas yang kami kerjakan, berkenan Tuhan memberkati pekerjaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Berkenan Tuhan berkati, jaga dan sertai, lindungi kami dengan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Kami mohonkan kiranya belas kasihan-Mu menyertai kami, supaya kami boleh selalu ada dalam perlindungan dan pernaungan kasih Tuhan. Kami boleh senantiasa sehat, senantiasa aman, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, suami istri kami diberkati oleh Tuhan, keluarga besar kami dijaga dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui pertambahan usia perkawinan. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam sukacita yang kami alami. Kalau saat ini kami ada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan iman dan percaya kami supaya hidup kami senantiasa terarah dan tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-Mu yang dengan setia selalu melayani Tuhan. Ibu Pendeta Helen Ambesa de Freitas bersama dengan keluarga, para penatua dan diaken bersama dengan keluarga mereka masing-masing, dan semua orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat Tuhan di GPIB Gibeon Rumbai. Tuhan berkatilah kami semua supaya dalam segala pelayanan yang dipercayakan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami dimampukan melaksanakannya dalam tanggung jawab dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan pada saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkenan pulihkan, Tuhan berkenan sembuhkan. Kami percaya Engkau punya kuasa dalam kehidupan kami. Kau mampu menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit yang saat ini kami derita. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami dipulihkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami dalam segala pergumulannya. Tuhan berkenan memulihkan bangsa dan negara kami dan dunia ini dari wabah penyakit virus corona pada saat ini. Biarlah kami boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Damai sejahtera-Mu boleh ada di bumi seperti di dalam surga. Dan kami boleh bersukacita dan bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.